Kembali lagi bersama kami di Ngobrolin Podcast. Ngobrolin apa Apa tuh? tuh? Ya, perkenalkan saya Dapa Penejia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaloy Pramada. Dan di sini ada narasumber kami. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Yoga Ahmad Kodri, biasa dipanggil Agoy. Oh, Agoy Jaktim. Bukan. Bukan. Nah, ya. Ini dari Part House ya? Ya, Ya, awal mula terbentuknya si Part House itu gimana sih? sebenarnya Part House Bandung ini tuh kan di bidang otomotif ya. Oh, lebih ke otomotif. Di Vespa Matic Ya. lebih jelasnya. Awalnya tuh karena temen Oh, teman. Temen Ikut yang dulu nge- teman gitu. ya ikut temen, kan temen tuh yang duluan Ya. bikin jalan sekitar 4 bulanan, kayak udahlah pengen bikin Oh, bikin aja. sendiri gitu. Oh, Oh. gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Oh, jadi awalnya tuh ikut dulu teman. Ikut dulu teman. Oh, jadi kalau boleh tahu si Part House ini berdirinya dari kapan? Part House ini dari 2020 awal. Oh, awal Pas 2020. pandemi gitu ya, Bang? Ya. Jadi cukup lumayan lama ya. Sekitar Lumayan. 3 tahun. 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun. Lumayan lama juga. Oh, kalau si Part House ini ngejual apa aja sih? Part House Bandung Spare partnya ini itu apa aja gitu? Pokoknya dia cuman Vespa Matic, tapi jual di part original sama part aftermarketnya juga. Gitu. Jadi part aftermarket itu kayak variasi lah. Oh, iya, Variasi gitu. Aksesoris gitu Ya. ya. Tapi berarti banyaknya Vespa Matic berarti ya. Ya. Ya, khususnya Vespa Matic. Vespa Matic. Melalui media apa saja perusahaan ini menginformasikan produknya? Part House ini Facebook, Instagram, Tokopedia sama Shopee. Gitu. Oh, e-commerce gitu. Iya. Sama Instagram juga Oh, sih. Instagram juga main. Ada main. Oh. Kalau boleh tahu antusias dari si followers itu tersendiri gimana sih? Alhamdulillah sih sejauh ini dari awal sampai akhir bagus-bagus aja sih ya. Bagus aja. Heeh. Makin sini makin meningkat berarti. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga ya. Kalau boleh tahu tuh kira-kira si Part House ini ngejual di harga berapa sih range? Range harga tuh sebenarnya tergantung ya. Kalau kayak part original dia dari 80.000 juga ada. Or 80.000 80.000 ada. Kalau yang termahal dari part original tuh di 8 juta. Apa itu yang 8 juta paling? 8 juta biasanya dia di bagian mesin. Oh, mesin. Crankcase. Crankcase. Crankcase-nya Vespa Matic. Apa itu? Crankcase Kurang tuh tahu nih. apa ya? Bagian ininya, bagian di nomor mesinnya. Nomor mesin. Iya buat Lebih ke kerangka sih itu. Iya. Ya. Strategi apa sih yang dipakai di strategi pemasaran apa aja sih yang dipakai si Part House ini sih? Kalau boleh tahu. Kalau kalau online biasanya ya kayak kalau di Tokopedia Top Edge. Top Edge. Soalnya kalau Tokopedia sama Shopee, Part House ini lebih banyak penjualan di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Ya. Kalau Kalau- kalau Tokped sih ya kayak gitulah, Top Edge. Iya. Kalau Instagram kayak Instagram ada tuh Ads. ya Oh, kayak gitu-gitu. Kayak Facebook juga ada. Oh, Facebook juga. Heeh. Oh, ada juga ya. Biar produk di atas kalau orang nyari. Oh iya. Oh, biar top gitu ya. Ah. Jadi kalau orang-orang nyari ini tuh jadi yang keluarnya Yang si lihat, Part House ini dulu ya. kan. Kalau ngobrol itu ngobrolin lebih jauh lagi itu kalau store offline-nya di mana gitu, Ah? Oh, enggak. Kebetulan store offline kita tuh belum ada. Oh. Kita masih fokus di online. Cuman untuk kayak pengiriman, packing dan lain-lain semua barang udah ada ready stock di Bandung di rumah. Oh, di Semua jadi rumah. dikirim dari rumah. Berarti jualnya di e-commerce gitu aja gitu. Iya, karena lebih ke e-commerce aja. Mengapa menjual di harga range tersebut? Karena pasarnya emang segitu sih ya.
Oh, Jadi ikutin misalkan yang kayak contoh kalau variasi misalkan shock breaker Ohlin misalkan. Iya. Kan di Vespa tuh biasa jual di 12 juta sampai 13 juta. Kalau yang baru. Iya. Kita harus ngejual segitu. Oh sama gitu. Sama Iya. aja gitu. Iya, karena dari suppliernya langsung nggak boleh kayak ngurangin, nggak boleh nambahin. lebihin, Ya. Berarti emang udah ditentuin dari sananya juga. Iya. Oh, kirain kita punya barang ya terserah kita. Kalau kayak gitu yuk biasanya kalau yang barang bekas. Oh barang bekas. Barang bekas gimana? Bebas gimana kita jualnya. Oh, kecuali baru gitu. Iya. Terus bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan perusahaan dalam menjual produk? Oh, strategi apa? Strategi Strategi apa secara gitu, ya. face to face apa online ya? Yang online-nya. Online kalau yang- sama face to face juga bisa. Kalau Iya, online masih lebih ke kayak promosi. Kalau di kan banyaknya kayak gitu-gitu di IG ya. Iya. Di IG biasanya ngediskonin sih ya. Ngediskonin. Itu lebih ke ngechat japri langsung apa kayak gimana gitu? Biasanya mereka duluan sih yang kayak nge-DM Instagram Iya, duluan. Yang nanya Nanya duluan. dulu, heeh. Setiap proses penjualan pasti pernah mengalami permasalahan, bisa diceritakan gitu? Ya pasti ada aja sih ya kalau kayak gitu-gitu. Turun naiknya. Biasanya mah apa ya? Rusak sih ya. Oh, lebih ke Lebih ke rusak, tapi biasanya Oh rusak barangnya itu. ya sama fungsinya lah. Suka mati. Misalkan kayak jual sen. Dari kita kan baru pas dikirim ke orang terus sama orang dipasang ternyata ada LED-nya yang nggak nyala Oh. atau si sennya nggak ngedip gitu. Ngedip. Itu jatuhnya ke AA-nya langsung apa dibalikin langsung ke ininya? Nah kebetulan kan kalau kayak yang di Patos ini semua barangnya kita ngambil ke suppliernya langsung yang yang dari luar ke langsung ke Indonesia. Nah si Patos ini nemuin orang yang di Indonesianya ini. Jadi misalkan ada komplain atau kerusakan atau apa masih kita bisa klaim. Oh gitu. gitu. Kalau cara ngatasin masalah itu sih gimana sih? Tergantung orangnya sih ya. Oh. Biasanya kadang ada orang yang pingin minta balik uang, pingin Ngeripan gitu. Iya, pingin Kalau apa? Ganti barang. Ada juga. Pingin misalkan kalau kejadian baru-baru ini sih kayak sen itu rusak LED-nya. Dia simple orangnya. Gimana? Cuman pingin udah WA benerin, Oh, katanya. benerin. Benerin aja repair katanya. Oh, benerin gitu. sendiri apa sama? Sama Parsos Oh, sama Parsos diberinnya. Iya. Apakah penjualan atau promosi secara langsung lebih efektif? Itu deh. Iya. Bisa dibilang sih lebih efektif secara langsung sih ya. Jadi misal kalau online kan kita nggak tahu ya. Misalkan barang nih si A nih plus minusnya apa. Kalau ngejelasin di media di sosial kan agak beda lah susah. sama ngejelasin langsung plus minusnya Oh, barang plus ini minusnya gitu. Lebih susah ngejelasin lagi online gitu ya. Iya. Enggak ngelihat langsung. Sama orang-orang sih banyaknya pinginnya emang ketemu sih ya Iya, iya. gitu. COD langsung ya. Iya atau enggak banyaknya yang ke rumah sih ya. Oh iya, Oh, langsung ke rumah, datang iya. ke rumah. Karena belum ada store itu ya. Iya. Bagaimana cara mempertahankan citra Parthouse itu sih? Lebih ke ngutamain konsumen sih ya. Kan banyak tuh konsumen sekarang tuh ngebanding-bandingin Iya, kayak kayak gitu. Ya kan di si A Pasti banyak nih saingan ya. ya dibilang banyak sih banyak. Banyak. Tapi kalau di Bandung sih untuk yang kayak online gini bisa dihitung jari lah. Hitung jari. Bisa dihitung Oh, jari. masih sedikit di Bandung. Iya. Personal selling apa saja yang sudah dilakukan perusahaan? Kalau di Vespa ini biasanya ke komunitas-komunitas ya. Komunitas. Ke Kalau ada komunitas. event gitu. ya. Iya atau enggak kalau kan sekarang tuh kayak sering banget tuh kayak San Mori. Oh. Tapi yang emang yang di Vespa doang. Oh, Emang ada tuh komunitasnya Vespa Matic doang. Kayak gitu-gitu atau enggak kayak acara kayak Balap. kemarin contohnya acara Beat Boys. Beat Boys. Heeh. Ya kayak mempromosiin yang kita jual aja. Misalkan kan Partos ini ada emang produk yang emang kita bikin sendiri. Kayak sarung motor sama sarung joknya. Oh. Gitu.
Jadi kita masukin ke acara itu. iya. Kalau si Patros ini jual spare part Vespa Matic aja apa sama Vespa klasik? Sebetulnya Vespa klasik juga bisa sih ya, tapi itu by order, biasanya dipesan dulu. Oh, jadi pesan dulu. Iya. Jadi nggak ada selalu ada barangnya gitu. Ya, tapi Vespa klasik juga untuk part originalnya enggak, Oh, enggak. cuman untuk yang aftermarketnya Aftermarket itu. ya, kayak dari SIP gitu-gitu bisa. Itu Jadi lumayan ada. banyak pesanan kalau yang Ada aja sih. Oh, ada aja. Ada aja. Soalnya itu emang agak susah. Kebanyakan para pembeli itu dari kota Bandung ini sendiri apa dari luar? Kalau sejauh ini sih emang Bandung sih emang yang paling banyak banyak order. order. Paling banyak order sih Bandung. Banyak. Ya, karena kan partosnya juga kan di Bandung. Oh, di Bandung. Sama sering main ke komunitas sana sini biar pada tahu juga kan. Tapi kalau untuk luar Bandung ya ada juga. Oh, ada juga. Ada juga. Paling jauh kemana tuh kalau boleh tahu? Papua jauh nggak sih? Jauh banget. Papua pernah Beli ada. apa itu yang beli apa? Papua tuh dulu beli speedometer SIP. Speedometer. Ya. Oh, Ada itu variasiannya untuk Vespa Matic. jauh. Oh, ya pernah ngadepin customer yang nyeleneh atau unik. Kalau yang unik sih banyak sih ya. Kayak Yang macam nyebelin apa juga gitu? ada. Oh, ada. Ada. Contohnya gimana? Kalau Gagal beli gitu. nyebelin sih kebanyakan dia nanya terus dari Teleponan hari ya. dari ini nanya terus udah minta nomor rekening tapi nggak ditransfer, besoknya gitu lagi Gitu sering lagi, gitu terus. tapi kan namanya juga dagang ya kita Ya. mah layanin aja gitu Lumayan juga ya. Banyak yang kayak gitu. Punya Vespa. ada Ada. Digimanain aja modifikasinya? biasanya sih kalau aku sih bikin motor Vespa biar orang juga tertarik gitu Pak. Biar niru lah. Biar ujung-ujungnya dia pingin niru terus beli kan. Jadinya Oh, iya. order. Sekalian promosiin gitu. Ya. Betul. Kebetulan ada 2 Vespa. Biasanya yang satu di Matic klasik Kak. Matic. Matic Matic main. kan, yang satu dimainin mesin, yang satu mainin tampilan. Oh. Tampilan gitu. Punya berapa kalau boleh tahu motor Vespa? 2 sih ya. Oh, 2 klasik Sejauh- sama Enggak, Matic dua-duanya. Oh, Matic dua-duanya. Matic dua-duanya. Soalnya Matic. buat klasik kurang, Oh, kurang paham, Mak. suka. Kurang paham. Kurang paham. Tapi ada niatan buat bikin. Kalau bikin sih enggak, kalau pengen punya mah mau deh kayaknya. Oh. Kalau Punya yang doang. klasik ya. Heeh. Kan kalau si Pathaus ini lebih ke Vespa Matic nih. Iya. Ada niatan buat ngejual spare part motor lain enggak? Kayaknya sih enggak deh. Soalnya kan udah pernah nyoba sih ya. Oh, sebelumnya udah Sebelumnya nyoba. udah pernah nyoba kayaknya jualan buat khusus trail Oh, trail. ya kayak semacam kayak CRF Iya. dan sebagainya lah. Aksesoris juga. Heeh. Tapi kurang. Iya, kurang peminatnya sama mungkin pasarnya nggak dapet sih ya. Oh. Susah juga berarti ya. Iya. Jadi cocoknya di Vespa berarti ya. Heeh, alhamdulillahnya cocoknya di Vespa. Kalau spare part yang paling susah dicari nih, tapi dia ada. Biasanya susah apa gimana? Biasanya lebih langka sih ya. Jadi si merek ini tuh dia produksinya cuman sedikit Dari luar itu. dari Jerman. Oh, di Jerman. Dari Jerman. Beli langsung ke sana. Enggak, kita dapetin di supplier. Oh, supplier Iya, lagi. supplier lagi. Karena kalau langsung ke sana mah ada minimal order yang emang lumayan lah. Oh, gitu. Gede. Lumayan gede. Oh, Pajak kayak gitu ya. Iya, bisa sampai ratusan juta. Lumayan juga. Karena si Vespa ini juga Itali kan ya. Iya. Jadi Eropa kebanyakan. Sebelum ngejual Vespa, ngejualin apa aja gitu? Kalau ngejual sebelum Vespa sih
Kayak jasa spare atau part. Oh, ya. selain spare part, Ya. kita bisa kayak custom job, Pak. custom jok, Custom job. disebit gitu. Ya kalau itu bahasa buat yang motor-motor ini. Kalau yang Vespa custom jok. Jadi misalkan lurus tuh Vespa tuh. Iya. Dia pingin kayak dibikin kayak single seat. Jadi Oh, kalau jadi single seat satu. tuh belakangnya lebih cembung gitu. Emang nggak enak lah buat boncengan. Tapi misalkan pengen dimotif kayak gimana jahitannya, bisa request kayak Bisa gitu-gitu. request. Ya. Kayak ulir gitu. Oh, model sofa pernah dapat tuh. Ada sih ya, Ada. ada. Tapi nggak full kayak sofa. Oh. Paling kayak gitu. Terus paling kayak repaint, Oh, repair motor. repaint motornya juga, nge-repair, karbon, chrome, gitu-gitu lumayan. Kalau si spare part bekas itu ngambilnya dari orang lagi atau beli motor bekas atau gimana? Kadang saya beli motor bekas ada variasinya yang bisa dilepas udah dijual, Oh, iya. jual terpisah sama motor. Kadang juga emang ada kayak di IG atau ngejapri ke WhatsApp nawarin Motor. barang dia, enggak barang Oh, bekasnya barangnya. dia, heeh. Pingin dijual nih ini Nggak ya punya kalau duit. BU mungkin ya. BU. BU. Kalau harga masuk ya dibeli. Oh, Nah, biasanya dari situ sih ya dapatnya atau enggak mantau dari Facebook. Facebook. Facebook sih banyaknya kalau untuk bekas. Kadang motor sebelah gitu. Pernah Kalau dapat sebelah gak? sih enggak deh kayaknya, enggak. Takut ya. Takut ngeri. Dapat juga sih. Oh, kalau si Parthaus ini sekedar ngejual atau sama servis juga sih? Karena kita belum ada offline-nya, jadi kita belum terima servis. Oh, belum. Belum, tapi untuk kayak Kalau mau pemasangan misalkan ada yang beli nih, saya sekalian mau masangin tuh paling gimana? kalau kayak gitu bisa-bisa aja sih ya. Sama Tapi sendiri. kalau untuk kayak cuman ordernya satu dua kita nggak terima. Paling kita kasih tahu ke yang belinya, nih pasang di sini di bengkel temen, masih temen sih. Oh, masih teman. Tapi kalau untuk kayak project-project modifikasi yang emang full semua pingin kita garap, baru kita kerjain. Jadi Iya. bisa lagi ya. Jadi emang kan si Parthaus ini udah jualan aksesoris, part original sama nerima modifan juga sih ya. Modifan. Modif sama restorasi. Lebih ke modif berarti ya. Iya. Oh, kalau si Parthaus ini ngejual si motor itu motor Vespa juga apa enggak? Kalau Parthaus Kayak misalkan ini motor udah jadi, udah kita bangun terus sama dipasarin lagi gitu. si Vespa Matic tapi Iya, iya. si Vespa. Vespa Matic iya. Oh iya. Iya. Kebanyakan model apa yang paling laku? Kalau spare part? Spare part sih buat biasanya tren-trenan sih ya. Kayak Sekarang lagi tren apa? chrome. Jadi konsep chrome. motornya tuh silver, chrome. Jadi yang kayak cerah-cerah gitu Cerah lah. kayak aluminium gitu, stainless. Stainless. Jadi kayak misalkan dia beli stop lampnya yang clear, sennya clear. Oh, jadi gitu-gitu. bening semua gitu. Tapi itu udah ada yang order kayak gitu. Ada. Kalau karbon gitu? Karbon juga sih ada sih ya. Oh, ada. Karbon ada. Parthaus nih di mana sih tempatnya? Rumah di Balenda. Rumah di Balenda. Balenda. Oh. Balenanya di mana? Balendanya di mana? Balendanya di komplek Kak. Komplek Gria Prima Asri. Kalau orang Balenda sih udah pasti tahu sih komplek itu. Tapi itu alamatnya udah ada di e-commerce langsung. Ada. Oh. Kadang kalau yang ngejapri ke WA sih kita share log. Oh. Buat misalkan pengen lihat COD dulu gitu langsung ya. bisa ke rumah. Kebanyakan para pembeli si Parthaus ini anak SMA atau udah pada kerja? Campur sih ya. Tapi buat sekarang kayaknya lebih ramai ke anak-anak sekolah sih. Anak sekolah. Anak sekolah SMA, SMP pun ada. SMP ada? SMP ada. SMP tapi wah duitnya ngeri ya. SMP, SMA, kuliah masih lebih banyak lah dibanding Banyak. yang kerja. Tapi kayak om-om gitu-gitu ada sih. Oh, ada. Paling modif ringan. Iya, mau diperingan. Kalau anak SMP itu SMP biasanya ganti apa aja itu? rapotnya tuh Tapi yang Parthaus beli. ini lengkap Pak. Semua misalnya kayak
di CPT itu lengkap semuanya, itu penjualannya udah semua gitu. Insya Allah sih kalau buat barang mah ada sih ya. Misalkan barang misalkan kebetulan lagi habis pun masih kita bisa orderin. Oh, Gitu. berarti sistemnya by order gitu ya. Oh, Ya tapi baik. kalau untuk misalkan kebetulan aja sih, kalau misalkan nggak ada barangnya baru kita orderin dulu, Oh, nanya dulu ke konsumennya. Tapi kalau yang ada kita langsung kirim. Kalau dalam seminggu si part house ini bisa kejual ngeluarin barang berapa banyak paling kan? Berapa banyak ya? Kayaknya nggak pernah ngitung Nggak ya. gitu, tapi cukup rame gitu. Alhamdulillah lah ada aja tiap hari. Tiap hari ada. Heeh. Lumayan juga. Nah, kalau ini fokus di part house ini apa ini sebagai sampingan atau punya kerjaan lain? Dulunya ini tuh sampingan, karena dulu Sampingan. kuliah Oh kuliah, Dulu sempat kuliah. kuliah juga. Di mana? di ini ya, di stickers. Sneakers. Stickers. Oh, Stickers. 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 Sekolah kesehatan. Ya. Oh. Cuman karena ya namanya juga udah tahu duit Oh iya. Jadi nggak goyang bener. gitu. Iya. Kuliah nggak Nggak beres. beres. Jadinya fokusnya di bisnis. Iya, tapi udah sebelum dari stickers pun sempet kuliah lagi, Oh kuliah lagi tapi juga. beda Apa? di Telkom. Oh di Telkom. Keluar lagi. Berarti udah dua kali keluar. Udah 2 kali ya. Tapi sekarang lumayan bagus usahanya sih. Berarti apa tadi tuh yang selain part house jualan apa aja sebelum part house nih? Makanan sih ya kalau di rumah. Di rumah kayak saya beli franchise ciclin. Apa tuh? Ada kayak Ayam. ayam gunting lah macam Oh, kayak ayam gitu. gunting. Heeh. Macam gitu. Ya, kayak di mall-mall gitu. Iya. Oh. Tapi versi UMKM. Oh, baru. Iya. Sama ya paling jualan motor sih ya. Jual beli motor Jual juga beli berarti motor ya? gitu. Itu motor apa aja? Vespa juga Di luar Vespa sih bisa bisa kalau ada itu juga. ya. Kayak mau Mio, mau Beat gitu-gitu. Oh. Bisa. Beat and Mac kayak Mm-mm. gitu kan. Iya. Kalau Apa aja lah ya. Part house ini pernah juga jatuh bangun Rugi dalam gitulah ya, berbisnis ya. gitu. Kayak rugi gitu. Gimana gitu? Pernah sih ya kalau rugi. Ya kayak kadang kebanyakan dari barang bekas ya. Kalau rugi. Ruginya. Misalkan kayak jual magnet tuh adalah di bagian mesinnya Vespa Matic. Jual magnet di kita emang kebetulan kita cek bagus, pas nyampe ke konsumen pas dipasang jelek, nggak fungsi dengan baik gitu. Ya akhirnya mau nggak mau kita balikin uangnya, barang di retur, barangnya nggak bisa dijual. Oh nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual lagi karena kan udah rusak, Kak. Oh, nggak bisa diservis gitu. Untuk itu nggak Oh, bisa. nggak. Si magnet. Magnet itu. Kenapa sih Kak si part house ini ngejual spare part Vespa? Ya awalnya mah kalau yang dari awal emang tahu dari temen itu kan ya. Ya. Jadi temen yang ngawalin dagang jualan spare part Vespa, pingin udahlah sendiri ya. Oh sendiri. Sendiri akhirnya buka. Sama emang dari sebelumnya udah pernah coba untuk jual spare part motor kayak NMAX, Aerox, KLX, kayak trail gitu-gitu. Terus sempet juga kayak usaha jual beli burung. Oh, burung pernah. Burung pernah. Burung apa? Burung merpati. Burung kicau. Enggak, merpati. Oh merpati. Merpati ya semua ya bisa dibilang bangkrut sih enggak, cuman rugi lah. Oh rugi. Rugi. Paling besar itu rugi habis berapa kira-kira ini kira-kira? Kalau rugi yang paling gede itu di tahun 2022 pertengahan lah. 2022 awal. 2002. Itu lebih bukan rugi tapi ketipu. Oh ketipu. Ketipu karena sama supplier. Oh jadi Yang- pesan barang gitu. Emang awalnya dari start 2020 sampai 2022 aman, tapi ternyata pas
hari itu mungkin udah nggak benar mungkin Udah nggak orangnya. bener, orangnya Iya, kabur gitu. kabur. Banyak barangnya itu. Apa cuma beberapa? Ya kalau dihargain sih kemarin tuh habis 40, Hampir 40. hampir 40. Itu tuh buat spare part apa variasi? Part original itu. Oh, part original. Part original. Lumayan juga. Terus cara ngatasinya gimana itu bisa biar Wah, itu susah sih ya. semangat lagi gitu. Pasti ada Adalah ngedown-ngedownnya. perasaan ngedown gitu kan. Jadi males ya. Iya. Sedih juga kan itu. Duit. Ya akhirnya mah ya sekitar nggak lama sih ya dari situ ya. Ya udah mungkin ini cobaan namanya usaha, ada aja kan jatuh bangun. Ya, namanya usaha. Sekarang kalau mau terus-terusan sedih gara-gara ketipu itu ya, kapan mau bangkitnya gitu. Berlarut-larut kapan bangkitnya juga, benar juga sih. Dari kejadian itu, tapi dari sana mungkin belajar lebih teliti lagi. Betul. Gitu. Lebih hati-hatilah sekarang. Berarti sih yang sekarang nyari lagi si supplier baru. Iya, tapi alhamdulillah udah dapet. Udah cukup lama juga. Hampir barengan sama yang orang yang nipu ini, cuman ke yang baru ini tuh agak jarang order. Gitu. Kalau suppliernya itu dari Bandung apa dari ngirimnya dari luar sih ya. Oh, dari luar. Dari luar Bandung tapi Oh, luar masih di Bandung. Indo. Masih di Indonesia. Masih di Indo. Tepatnya sih di Bali dia. Oh, di Bali. Di Bali. Bukan di Jakarta. Bukan. Kebetulan dapatnya di Bali. Di Bali. Kalau Part house nih balik lagi ke tahun 2020 baru bangunnya ya. Iya. Itu gimana sih? Ini maksudnya itu kan lagi pandemi ya. Lagi pandemi. Itu rame nggak baru-baru jalan? Kalau pas 2020 baru jalan sih Tokped belum punya, Oh, Tokped belum Itu punya, Shopee cara- belum punya. Lebih ke Facebook. Terus dari Facebook tuh atau enggak ke bengkel-bengkel. Jadi COD-an kan kalau awal mah semangat ya COD-an, panas hujan gas. Yang penting ketemu gitu ya. Kalau 2020 belum ada IG juga ada tapi jarang. Kalau Jarang 2020 tuh aktif masih gitu ya. aktif bangetnya di Facebook. Di Facebook ya. Facebook. Jual beli gitu. Iya. Di- Jual beli. dari si Facebook itu berarti lanjut ke Instagram. Lanjut ke WA. Oh, WA. WA biasanya kalau udah di Facebook kan kayak sekarang kan ada messengernya tuh Facebook. Iya. Nah, kan kayak apa ya? Langsung lempar WA aja biar enak ngobrolnya gitu di WA kan misalkan Ketemu orang langsung pingin minta gitu detail barangnya gimana. Jadi foto videonya di WA. Berarti sudah dari Facebook itu lanjut kemana penjualannya, dari Instagram atau langsung ke Tokopedia? Biasanya apa kalau ke yang di e-commerce? Facebook itu kan dia mungkin wajar ya manusiawi ragu, Oh, ragu. takut Takut ketipu atau ketipu. apa ya. Makanya kita tawarinnya kalau dulu Tokped, Tokpedin aja. Ada iklannya nggak? Iklan gimana? Part house nih. Di misalnya kalau di Instagram gitu-gitu. Kalau Instagram kayak story-nya sih iya sih bikin promosi sih. Oh. Instagram Ads gitu. Berarti kalau sekarang kalau kita ngasih tahu barangnya, kalau misalkan hari ini ada barang ini aja, itu lewat Itu di Instagram apa lewat story lewat lewat mana? ini broadcast gitu. Kalau kayak gitu sih biasanya kalau yang followers aku ini ngelihat langsung ke IG sih ya. Oh, Langsung udah ada ngelihat langsung feed di IG. Instagram. Oh. Karena di feed Instagram emang semua udah ada barang-barangnya kan. Jadi misalkan dia sendiri yang nanya, ini ready nggak? Ya. Oh ready. Oh, itu yang ada di tampilannya semua itu udah Iya, ada itu gitu. udah ada yang di feed Instagram tuh. Berarti tiap hari harus update apa Harus kalau update mah Oh, tiap hari. harus. Heeh, Kalau enggak tiap hari nanti pasti di update.
dianggap gak jalan ya. Iya, dianggap tidur. Tidur barusan ya. Kalau si Pak Faus ini punya sendiri apa sama teman? Sendiri ya. Oh sendiri. Sendiri. Pengalaman ini nih kan Facebook waktu itu ngalamin di Facebook. Iya. Kan COD itu. Iya. Ada kejadian apa sih? Pernah ada kejadian gimana gitu? Alhamdulillah sih ya, pas ngerintis itu nggak ada kejadian kayak sampai harus rugi gitu, nggak ada. Kan kadang-kadang ada yang nipu tuh. Kita udah sampai Oh kalau kayak gitu mah ya ada. banyak. Misalnya udah COD di titik mana memang di Buah Batu misalnya. Udah kita nyampe nggak ada kabar, katanya bilang, aduh maaf katanya. Gimana mungkin alasannya? Kadang hilang gitu. Kadang hilang. Kalau gitu ada. Lumayan juga udah bawa spare part gede kan. Pakai motor lagi. Aduh. Kalau kedepannya sih Pak Taus ini mau lebih mencakup ke Vespa lagi apa ke semua motor, apa mau buat bengkel atau mau buat apa gitu? Kayaknya Partos ini emang udah Vespa Matic aja Oh, sih. Vespa Matic aja. Vespa Matic aja. Cuman kalau rencana emang awal tahun atau akhir tahun pengen buka bengkel lah. Oh, bengkel. Biar ada offline-nya. Kalau orang pingin kayak sembari gimana, Iya. bisa langsung Sambil datang. langsung datang. Iya. Gitu. Kalau si Pak Taus ini cuman ngejual barang aftermarket sama apa second doang berarti. Si Pak Taus ini ada bakal ngeluarin barang itu sendiri misalkan kayak merchandise apa gimana gitu. Oh, kalau merchandise kita suka bikin, Nak. Oh, suka bikin. Ada IG-nya juga. Oh, Partos beda. Apparel. Iya, Oh, banyak. beda. Enggak, jadi kayak Partos Bandung ini emang yang utama. Terus kayak dibuat lagi IG-nya buat kalau misalkan ada yang repaint, modifikasi dan lain-lain. Iya. Bikin lagi IG-nya Partos Bandung Painting. Untuk apparel ada lagi Partos Apparel. Oh, beda-beda. Beda-beda. Kirain cuman dari satu itu doang gitu. Enggak, Nanti jadi banyak lah. beberapa. Kadang suka ada yang minta soalnya dulu bikinlah baju Mau katanya. bikin baju gitu. Udah kepikiran akhirnya bikin aja udah aparelnya. Tapi kalau untuk aparel masih PO. Oh, PO. PO biasanya 3 minggu 2 minggu lah. Enggak sistem ready gitu. Enggak sistem selalu ada. Iya. Kalau si Pak Taus ini pernah masukin ke acara event mana gitu, kayak bikin stand, jual offline gitu pernah. Lebih kayak sponsor support sih pernah Oh, sih ya. sponsor support. Iya, kayak misalkan kalau Vespa Matic ini kan emang ada kayak event road race-nya. Oh, road khusus ya, emang khusus untuk Vespa Matic doang. Kita pernah buat kayak sponsorin ada bengkel di Bandung. bengkel teman kita di Bandung. Kita sponsor. Jadi kan ada kayak stiker kita. Oh, di motornya itu. Ada logo kita, terus di pedoknya juga ada. Gitu-gitu. Lumayan lah branding. Di mana itu paling? Kalau acaranya? Biasanya Sentul sih ya. Oh, di Sentul ya. Sentul. Si Partos ini pernah ada kayak kolaps gitu nggak yang di bengkel-bengkel di Bandung gitu? Ada sih ya. Ada salah satu teman kita yang udah punya offline. Cuman dia emang fokus di mesin. Jadi ngajak tuh karena teman. Iya. Masih teman ngajak, "Goy," katanya, "simpenlah barang di sini," katanya. Ya jadi kayak sistem bagi hasil gitulah. Persenan. Persenan gitu ya. Iya. Itu apa aja kira-kira misalnya ditaruh di sini? Yang ditaruh di bengkel itu tuh ya yang kan pasti kebaca tuh sama saya tuh ya. Oh, ini nih yang dibutuhin banyaknya part ori. Ya kan kayak kalau dari buat mesin mah packing boring, packing magnet dan lain-lain, atau enggak kabel rem, filter oli, kampas kayak gitu-gitu. Oh, lebih ke apa? Yang oriannya. Ya Orian aja Orian, gitu ya. Yang dibutuhin lah itu. Ya, yang emang lebih cepet keluar juga. Gimana sih Partos ini cara mempertahankan citra konsumen itu sendiri? Kenyamanan sih ya biasanya. Atau enggak kan kayak sekarang kan banyaknya tuh konsumen yang anak sekolah ya. Anak sekolah kan ya tahu kan biasanya budget pelajar gitu-gitu. Jadi beda gitu, budget pelajar, modif, budget. Udah ada budget itu kan. gitu ya. ada. Jadi biasanya pingin terus diskon gitu. Jadi ya kalau buat anak-anak kayak sekolah gitu ya kita kasih diskon.
Lagian nanti juga mungkin bukan besok tapi minggu depan atau bulan depan dia pasti beli lagi. Pasti ada Pasti lah. ada aja. Oh. Part house nih apa aja sih yang apa tadi? Kan ada Nah? 3. kan ada 3 part house nih. Itu yang aparel bikinnya apa gitu? Kaos ya, Kaos. Kaos. Nah, terus apa tadi? painting. Iya paintingnya itu gimana sih, berapaan gitu? Kalau painting repaint Vespa tergantung sih ya, tergantung warna sama bahan yang dipakai. Tapi untuk yang umum sih kalau yang bahan standar di start di 3 juta. Itu sudah semua. Udah semua. Semuanya itu kayak gimana gitu maksudnya? Full body sama ya? sama kerangka dan lain-lain. Iya udah semua, udah full body, udah sama. Kalau Vespa kan decknya bisa dicopot tuh. Udah sama deck, udah dasi, spakbor depan, sama glove box lacinya udah termasuk segitu. 3 juta ya. Iya. Kalau bahan yang mahalnya yang spesial gitu berapa kira-kira? Kalau bahan yang bagus banget sih emang ada bahannya namanya Space Seeker. Space Seeker itu full catnya Space Seeker, pernisnya Space Seeker, sama kan itu emang kita ngeripennya dibongkar. Oh iya. Jadi nggak ditodong ngecatnya. Jadi mesin copot, kabel-kabelan semua perlampuan dicopot juga. Kalau itu start dari 6 juta sampai 7. Tapi itu warna semua warna gitu. Semua warna bebas. Cuman bahannya yang beda. Cuman bahannya yang lebih bagus. Oh. Sama kualitas ya, lebih ke kualitas. Berarti ada bengkel catnya sendiri. Ada. No, beda lagi. Ada. Kalau Jadi untuk ngikut bengkel ke orang. cat, workshop cat ini kita udah ada. Udah ada sendiri gitu. Iya. Oh, bukan gabung sama orang lain atau gimana? Lebih ke partneran kita. Oh, partner. Partneran. Jadi emang ada tim khususnya dia yang buat ngehamplasnya si A, Oh, beda yang buat orang. ngeripennya A. Kan cat itu ada beberapa apa? Ada cat biasa, ada cat open. Bertahap. Iya. Bertahap. Kalau Beda yang berarti. kita ini dia oven, oven. Jadi emang biar lebih ke maksimal sih ya Oh, beda hasilnya. Kalau si cat Vespa ini pakainya biasanya cat biasa kayak pilok gitu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Catnya khusus. Ya untuk cat aja, cat mobil, motor sama sih sebenarnya. Oh, sama. Nama bahannya biasanya atau enggak Siken, Kayak Spicy, Duko gitu. Duko sih. Itu apa? Ya nama Oh, nama nama cat merah. sih, cuman kirain. kayaknya udah Ada di setiap ada apa kayak tempat ngecat gitu kan ada cat Duko. itu bahan biasa bahan- banget sih ya. bahannya doang. Kalau untuk Vespa kurang lah. Oh, kurang keluar gitu sih warnanya. Iya hasilnya juga. ini lah. Kalau kira-kira nih, misalkan ada anak muda nih mau modifikasi ringan, itu biasanya dikasih apa aja? Yang best sellernya aja sih yang umum-umum biasanya knalpot, spakbor belakang karbon, terus kayak lampu depan ya, kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu doang. Kayak atau enggak kayak baut-baut probolt Baut gitu-gitu. juga sampai diganti. Diganti ya. Ngeri juga. Kalau kan modifikasi ringan. Kalau modifikasi paling mahal berapa kira-kira itu? Biasanya Kita Partos ini pernah garap sih ya, ada orang Garut itu part ya, modifikasi yang emang di Partos baru nemu gede. baru sih. nemu. Iya, itu yang paling gede gitu. Modifikasi paling gede nominalnya. Jadi dari Garut ke sini dianya apa Iya, gimana? di Towing. Oh, di towing. Kirain datang sendiri gitu. Ya. Kalau ini emang dari keluarga pengusaha jadi tertarik ikut usaha apa sendiri yang buka usaha sendiri? Kayaknya sih emang turunan sih ya. Oh, turunan. Turunan soalnya kakek nenek dulu dagang. Dagang. Dagang di Pasar Baru tuh, Kuala Bandung. Oh iya. Heeh. Baju Iya, kayak gitu-gitu. Ayah dulu juga dagang sama motor. enggak sih kalau orang tua sama kakek nenek dia sarung sama kerudung. Oh, sarung,
kerudung. Pada dagangnya gitu. Kalau si ibu sekarang kan lagi dagang makanan yang Dagang- ciclin ayam tadi, itu. yang ayam itu. Ayam. Berarti emang cukup dari orang tua juga turun temurun berarti ya. Suka dagang. Suka dagang. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ada kesan dan pesan gak buat para penonton ini, khususnya anak muda sekarang gitu? Kalau pesennya sih, kalau menurut yang saya alamin, usaha itu harus sesuai passion. Sesuai passion. Harus sesuai passion. Kalau kita passionnya di motor, otomotif, mending ngelakuin usaha yang itu. Karena saya sendiri udah coba kayak usaha Baju. burung kayak gitu-gitu, rugi. Oh, rugi. Mungkin ini mah kan karena saya kata saya Anak muda pribadi ya. juga kan? Harus sesuai passion sih ya. Ya, Jadi biar manjang. manjang ke depannya juga. Betul. Terus sesuai juga gitu kan? Iya. Oh, ada pesan-pesan gak buat anak muda sekarang, khususnya para penonton ini? Ya lebih ke semangat sih ya kalau anak muda ya. Ya. Pokoknya mah semangat, Masih muda. hindarin yang namanya selot. Ya, anak Ya, muda ya. kan sekarang tuh Iya. main selot. Sama harus tetap usaha tuh harus Ikhtiar. diiringin dengan doa. Oh iya. Ya. Jadi buat para penonton tetap semangat juga. Lakuin apa yang lu mau, jangan gengsi. Ya, betul. jangan gengsi. Jangan gengsi, Hilangin karena gengsi lah. Kalau gengsi itu kita nggak akan maju. Iya. Ya sekian dari kami di Ngobrolin Podcast. Ngobrolin apa tuh? Selamat siang, selamat sore. Bye. Dadah.